Pernah nggak sih kalian baca laporan keberlanjutan sebuah perusahaan terus ngerasa ada yang aneh gitu? Hari ini, kita bakal jadi detektif. Kita akan selidiki janji-janji hijau dari korporat, tapi kita akan pakai seperangkat alat yang mungkin nggak kalian duga. Oke, kita mulai dari barang bukti pertama. Ini kutipan yang penuh harapan dari laporan tahunan sebuah perusahaan tambang besar. Kedengarannya bagus banget kan? Meminimalkan dampak, memaksimalkan manfaat. Wah, ini adalah janji hijau yang ya di atas kertas kelihatan sempurna. Dan disinilah misterinya dimulai. Pertanyaan ini nih, inti dari investigasi kita. Gimana caranya sebuah bisnis yang kerjaannya literally ngeruk bumi bisa sejalan sama keberlanjutan yang sesungguhnya? Ada yang nggak nyambung di sini, kayak teka-teki yang harus kita pecahin. Buat mecahin teka-teki ini, kita nggak bisa telan mentah-mentah omongan mereka. Kita butuh alat khusus. Nah, kita bakal minjem beberapa konsep dari psikoanalisis buat ngebongkar apa sih yang sebenarnya mereka coba bilang di balik semua jargon korporat itu. Siap jadi partner investigasi saya? Oke, detektif manapun butuh seperangkat alat kan? Nah, alat kita ini ada 3 konsep kunci buat ngebongkar kode di laporan-laporan ini. Yuk kita lihat satu persatu. Alat pertama namanya ketidaksadaran tekstual. Coba deh bayangin laporan perusahaan itu kayak mimpi. Di permukaan, ceritanya A. Tapi kalau kita tahu cara bacanya, kita bisa nemuin keinginan dan ketakutan yang tersembunyi. Kebenaran yang nggak sengaja keceplosan gitu. Nah, bagian dari mimpi itu ya ini, fantasi ekologis. Ini tuh citra publik yang sempurna banget. Cerita soal perusahaan yang peduli lingkungan, inovatif, jadi pahlawan gitu. Ini dunia ideal yang mereka bangun lewat kata-kata. Sebuah fantasi yang mereka mau kita semua percaya. Dan ini dia petunjuk utama yang kita cari, paradoks ekologis. Ini momen di mana fantasinya mulai retak. Pas klaim hijau yang indah tadi, jeger, tabrakan langsung sama data atau tindakan mereka sendiri di laporan yang sama. Nah, disitulah kebenaran yang ngintip. Oke, alatnya udah siap, waktunya kerja. Yuk kita pakai konsep-konsep ini ke bukti nyata dari laporan perusahaan dan mulai bongkar kontradiksi yang ngumpet. Jadi, fantasi terbesar mereka apa sih? Impian utamanya? Ini dia. Jadi, karbon nol bersih di tahun 2050. Keren kan? Tujuan mulia yang jadi pusat dari semua cerita hijau mereka. Ini yang paling mereka idam-idamkan. Nah, di sini nih kita nemu paradoks pertama yang jelas banget. Di satu sisi, headline-nya keren. Emisi turun 17%. Tapi, pas kita gali lagi, kok penggunaan bahan bakar fosilnya malah naik gila-gilaan sampai 70% lebih. Fantasi versus realita langsung tabrakan. Dan ini dia, momen ketidaksadaran tekstualnya nongol. Laporannya sendiri ngeluh soal harga batu bara yang mahal. Lah kenapa ngeluh? Ya jelas, ini kayak sinyal. Coba aja batu bara lebih murah, pasti kita pakai lebih banyak. Nah, keinginan asli mereka, yaitu hemat biaya, jadi keceplosan kan? Beda banget sama citra hijau yang lagi dibangun. Polanya sama lagi nih di soal penggunaan lahan. Fantasinya restorasi, balikin alam kayak semula. Tapi paradoksnya, mereka buka ribuan hektar lahan tambang baru dan menyebutnya sebagai tindakan penyeimbangan. Beneran seimbang nggak tuh? Coba deh kita ikutin logikanya ya. 1, mereka nambang. Hasilnya limbah. 2, limbahnya dipakai buat bangun jalan. Buat apa? Buat nambang lebih banyak lagi. 3, semua proses ini dibingkai seolah-olah kemenangan buat lingkungan. Mereka kasih nama keren, ekonomi sirkular. Jadi intinya apa? Intinya, si daur ulang ini sebenarnya cuma buat bikin bisnis nambangnya makin efisien. Ini nunjukin gimana lihainya kata keberlanjutan bisa dipelintir buat tujuan yang beda banget. Daur ulang cuma jadi alat buat ngelancarin bisnis inti mereka. Oke, masalah ini tuh bukan cuma soal satu perusahaan aja. Coba kita mundur dikit, kita lihat gambaran besarnya. Ternyata, paradoks ini tuh masalah sistemik di seluruh industrinya. Lihat deh data ini, biar kebayang segede apa masalahnya. Rata-rata kualitas laporan keberlanjutan di industri tambang, skornya cuma 0,378. Padahal, standar layak itu 0,5. Jauh banget kan? Ini bukti kalau laporan yang nggak jelas dan penuh kontradiksi, itu udah jadi hal biasa, bukan kasus langka. Dan ini lagi, cuma 46%. Itu tingkat kepatuhan mereka buat buka-bukaan soal info lingkungan. Artinya apa? Lebih dari separuh info yang harusnya kita tahu, malah ditutup-tutupin. Ini soal transparansi, dan ini masalah di mana-mana. Kita mungkin mikir, kan ada badan pengawas global yang ngurusin ini. Ironisnya, mereka malah bisa jadi bagian dari masalah. Pihak yang harusnya ngatur,
malah ikut-ikutan ngejaga fantasi yang sama. Nah, ini paradoksnya di level global. Solusi buat ngurangin emisi karbon, yaitu mobil listrik, justru butuh percepatan penambangan nikel dan bahan lainnya. Jadi solusi buat masalah lama, malah nyiptain masalah baru di industri yang sama. Kuncinya di kata percepat. Solusinya malah jadi bensin buat masalahnya. Oke, semua bukti udah kita periksa. Sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Jadi, sebenarnya apa sih yang kebongkar dari semua fantasi dan paradoks ini? Apa vonis akhir investigasi kita? Di balik semua cerita soal keberlanjutan lingkungan, ternyata ada dorongan lain yang jauh lebih kuat, yaitu keberlanjutan ekonomi. Itulah tujuan utamanya. Kebenaran yang gak pernah diucapin, tapi jadi dasar dari semua narasi hijau mereka. Jadi, fantasi hijau ini bukan cuma omong kosong, ada fungsinya. Bahasa ini dipakai buat nututin kontradiksi, buat jadi alasan ekspansi, dan yang paling penting, buat mastiin bisnis tetap cuan. Bahkan, eksploitasinya sendiri dibikin seolah-olah jadi solusi. Jadi, inilah vonis akhirnya. Tujuannya bukan benar-benar buat nyelamatin planet. Tujuannya adalah buat nyelamatin bisnis dengan cara jualan solusi untuk krisis iklim. Krisisnya dijadiin peluang bisnis. Jadi yang diselamatkan itu ya bisnisnya, bukan planetnya. Nah, sekarang alat detektif ini ada di tangan kalian. Nanti kalau kalian baca janji-janji hijau dari perusahaan manapun, kalian udah tahu cara nyari retakannya, cara lihat paradoksnya. Jadi pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, gimana cara kalian bakal baca janji-janji itu?